Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik saudara-saudara yang hadir di gereja maupun yang di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema Makin Percaya. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Frida Situmorang dari GKI Samanhudi. Mari kita menyimak warta lisan dari Panitia Bulan Keluarga. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pastinya Bapak Ibu telah menerima undangan semacam ini yang kami bagikan di depan. Undangan ini adalah dari Panitia Bulan Keluarga tahun ini yang akan mengadakan sebuah acara Sing Along Together. Ya, di malam ini kita akan menyanyi bersama dan judul dari tema dari Sing Along Together kita adalah 10,000 Reasons. Mengapa kita memilih judul ini, tema ini? Karena Bapak Ibu kalau melihat ada banyak sekali alasan untuk kita boleh berkumpul dan memuji Tuhan. Selama 3 tahun kita melewati masa-masa yang tidak menentu dan saat ini kita berada dalam posisi yang cukup tenang walaupun masih banyak tantangan dan halangan. Tapi Panitia Bulan Keluarga ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita hadir bersama, kita memuji Tuhan untuk kebaikan-Nya dan mengingat segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Panitia Bulan Keluarga tahun ini mengambil tema recharge. Mengapa recharge? Karena kami menyadari bahwa di dalam masa-masa 3 tahun belakangan ini kita mengalami banyak sekali hal-hal yang mengganggu hubungan kita, baik itu dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kita berada di rumah masing-masing dan kita lupa pada teman-teman kita, sesama jemaat GKI Aries. Dan malam ini dan bulan Oktober ini, kita akan bersama-sama kembali recharge, baik itu melalui tema-tema yang diadakan tiap minggu, makin dan kita akan mendekati akhir dari bulan Oktober di mana paling akhir tema kita tanggal 30 adalah makin berdampak. Nah, sebelum makin berdampak ini kita akan bersama berkumpul memuji Tuhan 10,000 Reasons. Jadi ini bukan tontonan, jadi kita tidak melihat sebuah pertunjukan paduan suara atau solo atau apapun, tapi kita di sini diajak untuk bersama-sama menyanyi. Mari Bapak Ibu kita hadir bersama supaya kita boleh memuji Tuhan bersama dan kita boleh melihat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih, saya tunggu hari Sabtu tanggal 29 Oktober, Sabtu depan pukul 5 di tempat ini. Terima kasih dan mari kita saksikan warta lisan berikut ini. Sesuai dengan video warta pada awal ibadah, saat ini diadakan survei jemaat GKI Taman Aries 2022. Bapak Ibu anggota maupun simpatisan GKI Taman Aries diharapkan berpartisipasi dengan menyempatkan waktunya untuk mengisi formulir survei. Akan ada teman-teman pemuda yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengisi formulir sensus jemaat di teras gereja setelah kebaktian ini berakhir. Yuk ikut surveinya. Data lengkap GKI Mantap. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur. Pada hari Rabu 26 Oktober 2022 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 129 akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu. Pada hari Jumat 28 Oktober 2022 pukul 10 pagi dengan tema Pertumbuhan bagi keluarga berani melepas.
Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Tuhan memberkati. Ingat nggak kalau bulan November itu ada acara apa di gereja kita? Apa ya? Kayaknya ya masa Eva aja nggak ingat. Ya udah kalau gitu kita cek aja. Oke, yuk. Acara apa ya? Bulan keluarga bukan ya? Acara apa ya? Ya, aku kan baru di sini, belum tahu. Apa ya? Ada acara apa ya November? Ulang tahun? Oh, ingat saya. Ulang tahun gereja. Ke-20 tahun? Nah, itu yang saya lupa. Waduh, keberapa ya? 17. Anton keberapa ya? Aduh, ya ampun. Lupa. Saya tiba-tiba short term memory loss ya. Seumur aku apa ya? 29. Bukan. Rasanya ke 30. Apa ya? Mungkin kalau ulang tahun yang happy-happy gak sih, selebrasi kayak gitu. Yang meriah dong. Yang seru. Kalau ada Ikut lilin. Harus ada kue ulang tahunnya. Lebih bagus sih makan-makan. yang meriah. Rame-rame gitu. Yang ada souvenirnya. Pasti maunya yang Nah, Bapak Ibu, adik kakak, saudara-saudara, anak-anak, mari kita hadiri ulang tahun GKI Taman Aries yang ke-30 pada tanggal 6 November. Jadi, sampai ketemu di tanggal 6 November hari Minggu. Bye-bye. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Padukan
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, video minggu ini menggambarkan sebuah pertumbuhan pohon yang ditanam di tanah yang gembur dan subur. Muncul akar-akar, kemudian batang pohon, ranting-ranting, dan dedaunan hijau. Semua video animasi selama bulan keluarga tahun ini menggambarkan mulai dari benih yang ditanam di tanah yang gembur, diairi sehingga mulai berakar. Minggu ini adalah minggu keempat dari bulan keluarga tahun 2022 dan tema ibadah hari ini adalah makin percaya. Percaya kepada Tuhan bersifat progresif dan digambarkan seperti ranting dan daun-daun yang terus mengalami pertumbuhan hingga nantinya akan menghasilkan buah yang ranum. Adakah percaya kita kepada Tuhan bertumbuh? Ataukah kita sudah cukup puas dengan percaya seadanya saja? Mari kita selidiki hati kita, mengakui akan segala kelemahan kita, dengan minta agar Tuhan memberikan kita rasa haus dan rindu untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita juga mohon agar dalam setiap penyertaan kasih Tuhan dan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita selama ini membuat kita bertumbuh dalam percaya kepada-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengaku dengan jujur. Ketika kami menghadapi banyak persoalan hidup dan kenyataan yang pahit, bahkan penderitaan dalam hidup kami bersama keluarga. Iman percaya kami terkadang begitu rapuh, luruh, bahkan ketiadaan harapan dan keputusasaan pun mampu singgah dalam kehidupan kami. Ampuni kami akan segala kelemahan kami. Ampuni kami karena segala kejatuhan dan kegagalan kami. Kami datang kepada-Mu Tuhan, sumber kasih dan pengampunan.
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Setiap orang yang percaya dan mengaku segala dosa pelanggaran di hadapan Bapa, terimalah berita anugerah menurut 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersama-sama berdoa. Firman-Mu adalah kekuatan, bahkan hidup kami. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu membuka hati kami dan rindu menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus,
firman yang telah menjadi manusia. Kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia 14 ayat 7 sampai 10 dilanjutkan dengan 19 sampai 22. Yeremia 14 ayat 7 sampai 10. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang, Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Ayat 19, telah bertolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menapik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan.
Sungguh bahagialah manusia yang kekuatannya dalam Tuhan, apabila berjalan di lembah kelam, diubahnya jadi mata air segar. Bacaan kedua diambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Saya ingin meminta sesuatu hal kepada Bapak Ibu saat ini. Bolehkah saya meminta Bapak Ibu dan saudara semua mengangkat tangan kanan yang tinggi?
Ya, semua mengangkat tangan kanan yang tinggi. Dengarkan apa yang saya katakan. Bila saudara dan keluarga saudara mengalami atau pernah mengalami penderitaan, persoalan, dan kenyataan yang sulit, boleh turunkan tangannya. Pernah mengalami penderitaan, kesusahan, kenyataan yang sulit, boleh diturunkan tangannya. Oke, tidak ada yang bertahan ya. Artinya kita semuanya setuju dan sepakat bahwa dalam kehidupan kita maupun keluarga kita pernah, bahkan mungkin sering sekali mengalami penderitaan dengan berbagai bentuk dan wujud, persoalan dan kenyataan hidup yang sulit. Apakah menyangkut kesehatan kita, menyangkut pekerjaan kita, menyangkut relasi dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, dan sebagainya. Ini juga mengatakan kepada kita bahwa menjadi orang beriman, menjadi orang percaya tidak membebaskan kita dari persoalan dan penderitaan hidup. Menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, bahkan melayani dengan aktif, memberi diri dalam berbagai pelayanan di gereja maupun di masyarakat, tidak membebaskan kita dari segala kenyataan hidup yang penuh dengan kesulitan. Dan pertanyaannya, saat Bapak, Ibu, dan Saudara bersama keluarga mengalaminya, maka bagaimana posisi iman percaya kita? Mati atau bertumbuh? Makin meragukan Tuhan atau makin percaya kepada Tuhan? Yang mana yang akan atau yang Bapak dan Ibu serta saudara-saudara alami? Makin percaya atau sebaliknya? Makin meragukan Tuhan. Saudara, kenapa pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama-sama? Mengutip Pendeta Eka Dharma Putra, iman itu dinamis, bisa gugur, mati, dan luruh. Tapi bisa juga hidup, berkembang, dan bertumbuh. Jadi kalau kita mengatakan kita meragukan Tuhan atau iman saya mati, ya itulah sebuah kenyataan yang harus kita akui secara jujur. Bahwa menghadapi satu persoalan atau penderitaan tertentu, kita merasa tidak mampu untuk mempercayai Tuhan, kita meragukan Tuhan. Atau sebaliknya, pergumulan, penderitaan, dan berbagai persoalan hidup dalam keluarga membuat kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengalami peran serta Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, dan kemudian itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Mengutip pendetaan dari Ismail, mengaku percaya adalah perbuatan yang mengandung resiko. Ketika keadaan aman dan nyaman, pengakuan percaya mudah kita ikrarkan dengan lantang. Tetapi bagaimana ketika keadaan membahayakan, menghadapi kenyataan yang sulit? Akankah ikrar itu tetap mampu kita nyatakan dengan lantang? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi orang percaya tidak membebaskan kita dari berbagai persoalan dan kenyataan hidup yang sulit bahkan pahit. Bacaan kita hari ini memperlihatkan bagaimana umat Israel dalam narasi Yeremia juga mengalami pengalaman yang sama. Mereka mengalami kekeringan yang panjang. Durasi waktu yang cukup lama untuk mengalami situasi itu. Mereka bergumul karena sulit mengatasi kekeringan yang panjang. Kekeringan yang merusak bangsa dan negeri Yehuda. Mereka berjuang mencari air dan tidak menemukannya. Binatang tidak mendapat rumput, pekerjaan di ladang terhenti karena tidak ada air, dan bukit-bukit gundul.
Kekeringan memunculkan banyak penderitaan yang bukan saja menyangkut hidup manusia, tapi seluruh makhluk hidup. Mereka mengalami kenyataan yang sulit dalam durasi waktu yang panjang. Mereka menjalani kenyataan yang sulit dan membuat umat bergumul, mempertanyakan kuasa dan pertolongannya. Atau tetap percaya pada pengaturan dan pada waktu dan cara Tuhan sendiri. Saudara-saudara, pada ayat 9 kita membaca, mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Ungkapan itu lahir dari pergumulan yang begitu berat yang dialami oleh umat hingga mereka meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Mereka ditantang untuk tetap percaya pada pengaturan, pada waktu dan cara Tuhan sendiri. Dan kita merasa bahwa apa yang mereka alami juga merupakan bagian dari pengalaman yang bisa kita rasakan. Saat kita mengalami masalah dalam keluarga kita yang memerlukan durasi waktu yang panjang, kita bisa juga bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan semua ini masih terjadi? Kenapa Tuhan semua itu terjadi kepada saya dan keluarga saya? 45 kisah dalam buku yang diterbitkan oleh GKI Samanhudi, sebagian cerita-cerita umat yang mengalami kenyataan yang sulit dalam hidup, terutama di masa pandemi. Bahkan sampai Abda yang menuliskan judulnya, "Kenapa Tuhan?" Memperlihatkan bahwa tidak mudah untuk dapat terus meyakini dan mempercayai Tuhan dalam keadaan yang berat. Saudara, pengalaman umat Israel dan pengalaman kita memperlihatkan bahwa ketika kita fokus pada masalah dan kenyataan sulit yang kita alami, maka kita akan dapat lupa bahwa Allah jauh melampaui kesesakan apapun yang kita alami. Saat fokus kita kepada persoalan di depan kita, kepada penderitaan yang sedang kita alami, hal itu akan dapat membuat kita lupa bahwa Allah itu jauh melampaui setiap persoalan, pergumulan yang menyesakkan dada kita. Narasi Yeremia melegakan ketika dalam proses pergumulan iman umat sampai pada kesadaran. Itu dinyatakan dalam ayatnya yang ke-22. Kesadaran yang menguatkan pengharapan mereka. Ketika dikatakan, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami. Perjalanan pergumulan itu membawa mereka kepada sebuah kesadaran ketika fokus mereka beralih kepada Tuhan. Ketika fokus mereka beralih kepada Allah, maka kesadaran yang memunculkan pengharapan itu akan muncul, akan timbul. Bahwa hanya Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa mengatasi persoalan dan penderitaan mereka. Saudara, pengalaman Paulus dalam surat Timotius mengajar kita bagaimana fokus kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Tidak sedikit yang Paulus alami dalam perjalanan pelayanannya. Begitu berat tantangan yang harus dihadapinya, bahkan begitu berat ancaman dan bahaya kematian yang harus ia hadapi. Namun, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah sampai pada garis finish. Ia melihat semua jalan hidupnya seperti pertandingan. Dan orang yang bertanding akan fokus kepada garis finish. Apapun tantangan dan kesulitan yang Paulus hadapi, ia fokus kepada Tuhan. Tentu kita masih ingat apa yang menjadi moto hidup Paulus, bukan? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Jadi apapun yang terjadi, fokus Paulus tetap kepada Tuhan, dan karena itu ia sanggup mengatasi segala perkara. Dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala itu berarti apa saja, apapun bentuk masalahnya, apapun bentuk persoalannya, segala perkara dapat kutanggung. Belum titik, masih koma. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ia fokus kepada Tuhan yang mampu memberinya kekuatan. Ia fokus kepada Tuhan yang mampu memberikan kepadanya jalan keluar. Ia fokus kepada Tuhan dalam menjalani semua penderitaannya. Bahkan ketika doanya untuk kesehatannya tidak dijawab oleh Tuhan dengan kesembuhan, melainkan cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus dapat menjalani semua kesulitan dan kenyataan pahit dan kenyataan sulit yang harus dijalaninya. Dan kemampuannya berasal dari fokusnya kepada Tuhan. Saudara, untuk mengalami pertumbuhan iman seperti tema kita hari ini, makin percaya, dibutuhkan sikap merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Menyadari akan segala ketidakmampuan, kelemahan, kegagalan, keberdosaan diri, dan berserah penuh pada belas kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan tentang seorang pemungut cukai. Pandemi COVID mengajar kita hal yang penting. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak apapun pengalaman kita, secanggih apapun teknologi kita, sebanyak apapun materi kita, kita tidak punya kuasa untuk mengalahkannya. Kita masih harus menggunakan masker. Itu pertanda bahwa kita belum keluar dari situasi itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sikap merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan seperti yang diungkapkan oleh sang pemungut cukai akan membuka ruang hati kita seluas-luasnya untuk membiarkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita sesuai dengan cara Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan karena itu tidak soal berapa panjang durasi waktu yang harus kita lalui, berapa berat masalah yang harus kita tanggung. Tatkala kita fokus kepada Tuhan dan merendahkan hati kita kepada Tuhan, maka harapan untuk iman kita bertumbuh, berkembang, dan menjadi semakin percaya, menjadi terbuka lebar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita manusia yang terbatas, hanya mampu melihat saat ini dan tidak mampu melihat ke depan. Hanya Allah yang mampu, dan karenanya sudah seharusnya lah kita bersandar penuh pada kasih dan kuasa-Nya. Fokus pada kemurahan-Nya. Dan dengan demikian, kita bukan hanya akan percaya, tapi kepercayaan kita itu akan bertumbuh, berkembang, dan makin hari makin percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati kita untuk mampu terus-menerus fokus kepada Tuhan, karena ini bukan perkara yang mudah. Seperti Petrus yang ketika angin badai terasa, ketika angin terasa dalam tubuhnya, ia yang telah berjalan di atas air dan memegang tangan Yesus, perlahan mulai tenggelam dan tenggelam. Hal yang sama juga dapat terjadi kepada kita. Setiap kali kita mengubah perhatian dan fokus kita kepada situasi dan keadaan kita, maka kita bisa tenggelam. Iman itu dinamis, bisa gugur, mati dan luruh. Kapan itu terjadi? Ketika fokus kita kepada masalah hidup kita.
Tapi iman juga bisa hidup, berkembang, dan bertumbuh. Kapan itu terjadi? Ketika fokus hidup kita adalah kepada Tuhan. Kasih dan kuasa-Nya tak pernah berhenti. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Ia memberikan kepada semua yang percaya kepadanya, yang bersandar pada kekuatan-Nya, tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Selamat melanjutkan perjalanan iman dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan teruslah membuka hati dan hidup kita, baik secara pribadi maupun keluarga, agar iman kita, agar percaya kita boleh terus bertumbuh dan berkembang. Makin hari makin percaya, makin hari makin dikuatkan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu iman kami semakin bertumbuh dan berkembang. Makin hari makin percaya, makin hari makin berserah. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menguatkan kami, meneguhkan hati kami, tatkala kami menghadapi situasi-situasi yang sulit, baik kami sebagai pribadi maupun juga bersama berkat bagi saudara-saudara kami, bagi sesama kami yang mengalami kehilangan harapan. Mampukan kami membawa pengharapan dan kekuatan bagi mereka. Berkatilah rangkaian bulan keluarga yang masih berlangsung. Biarlah jemaat GKI Taman Aries boleh terus disegarkan. Kehidupan keluarga yang beriman terus mengalami pertumbuhan. Dan pada akhirnya dapat mewujud nyatakan kehidupan itu juga dalam keseharian hidup, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, juga dalam masyarakat. Kami terus mendoakan saudara kami yang sedang bergumul dalam iman karena menyangkut kondisi kesehatan, juga keadaan ekonomi, ketiadaan pekerjaan, pasangan yang masih dinantikan, dan harapan-harapan serta impian-impian bahkan doa-doa lain yang masih dinantikan perwujudannya. Tuhan memberikan kekuatan untuk menantikan jawaban Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Biarlah keterbatasan kami, Engkau yang topang untuk dapat menerima dan meyakini hal itu dalam kehidupan kami. Mohon berkat Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah dinamika pergulatan bangsa yang begitu semarak dalam berbagai bentuk dan bidang kehidupan, Tuhan yang kiranya campur tangan dan kehadiran-Mu yang selalu menjadi kekuatan. Hikmat-Mu berserta dengan para pemimpin bangsa ini dan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan semangat untuk terus melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, setiap doa kami, baik yang sudah kami ungkapkan dengan kata-kata kami maupun setiap doa yang kami ucapkan dari kedalaman batin kami, semuanya kami bawa kepadamu beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara kekasih, marilah kita bersyukur dengan penuh sukacita dan ketulusan seperti yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Umat dapat mengirim persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan sekitar kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Percaya kepada Tuhan berarti berserah total di saat yang baik maupun yang tidak baik. Tetap mempercayai Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Serahkanlah dan andalkanlah Tuhan senantiasa, serta belajar untuk makin percaya akan kuasa-Nya yang bekerja di dalam dan melalui kita. Tuhan akan memberikan kedamaian, ketenangan dalam menjalani kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Keluargaku ke dalam tangan-Mu, bersekutu saling menguatkan. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bersatu bersama melayani Engkau. Keluargaku ke dalam tangan-Mu, bersekutu saling menguatkan. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bersatu bersama melayani Engkau. Aku dan seisi rumahku memuliakan Engkau. Percayalah, Dia selalu menyertai. Bertahanlah, Dia selalu beri kekuatan. Bersyukurlah, sebab Dia selalu mencukupkan. Bersama gereja menjadi berkat. Percayalah, Dia selalu menyertai. Bertahanlah, Dia selalu beri kekuatan. Bersyukurlah, sebab Dia selalu mencukupkan. Bersama gereja menjadi berkat. Bersama gereja menjadi berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Kiranya Allah memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sesuai dengan video warta pada awal ibadah, saat ini diadakan survei jemaat GKI Taman Aries 2022. Bapak Ibu, anggota maupun simpatisan GKI Taman Aries diharapkan dapat berpartisipasi dengan menyempatkan waktunya untuk mengisi formulir survei. Akan ada teman-teman pemuda yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengisi formulir sensus jemaat di teras gereja setelah kebaktian ini berakhir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.